Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bianca Alvinisa dengan NIM 1.0703007 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menganalisis atau mengsimulasikan satu rangkaian. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu rangkaian penguat, yaitu HPF pasif. Di sini sudah ada rangkaiannya. Nah, kurang lebih komponen yang dibutuhkan itu ada voltage, ada kapasitor dan juga resistor. Nah, untuk resistornya sendiri masing-masing dari resistor sebesar 30 kilo ohm, lalu untuk kapasitornya masing-masing yaitu 1 mili. Oke. Nah, di sini sudah saya set stop time-nya, untuk voltage-nya juga sama. Nah, kita coba run. Oke. Nah, ini sudah di-run. Lalu kita coba akan mulai menganalisis dari inputnya terlebih dahulu. Nah, di sini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Ini grafik inputnya. Di sini dapat dilihat untuk puncaknya itu sebesar 5 volt. Untuk lembahnya sekitar min 5 volt. Jadi antara 5 volt sampai min 5 volt. Lalu kita coba add plot pen 2. Nah, oke, jadi kita buat 3 buah grafik seperti ini. Nah, lalu kita coba cek Vout-nya atau outputnya. Nah, oke, di sini bisa dilihat bahwa fasenya sama. Fasenya sama seperti ini. Lalu kita coba untuk rangkaian keduanya. Ini rangkaian pertama, ini rangkaian kedua. Nah, untuk rangkaian keduanya karena inputnya sama, jadi tidak usah. Jadi langsung saja ke outputnya yang terakhir ini, rangkaian terakhir. Oke, nah bisa dilihat di sini. Ini fasenya sama, nilainya pun sama. Bisa dilihat. Oke, nah kenapa bisa seperti ini? Karena ini akan diloloskan hingga menjadi high pass filter. Nah, karena si frekuensi dari ini tuh lebih besar daripada frekuensi ambang batas bawah, gitu 0,005. Oke. Jadi frekuensi atau sinyal outputnya itu sama dengan input, jadi tidak ada yang diblok. Oke, nah lalu kita coba akan ganti nilai frekuensinya. Nilai frekuensinya jadi 0,001. Kita coba run. Oke, ini juga diganti 0,01. Sorry. Oke, nah ini nggak kelihatan. Nah, biasanya jika frekuensinya itu lebih kecil dari frekuensi ambang batas, maka sinyalnya ini akan terblok gitu. Nah, kita coba akan melihat, kita coba atur lagi stop time-nya, kita ganti nilainya menjadi 10 kilo second seperti ini. Oke, lalu kita coba run. Oke. Oke, bisa dilihat untuk grafiknya. Seperti ini ya. Jadi untuk jadi jika nilai frekuensinya itu lebih kecil dari frekuensi ambang batasnya, maka akan terblok. Nah, ini 0,001 kan lebih bawah atau lebih kecil dari 0,005. Jadi kenapa si frekuensinya ini atau sinyalnya ini, sinyal ambangnya ini akan terblok seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini grafiknya. Nah, untuk grafik pertama ini adalah grafik input. Nah, untuk yang grafik warna biru ini adalah satu rangkaian atau ya
satu rangkaian HPF. Jadi seperti ini grafik yang akan dihasilkan, seperti itu. Oke. Lalu untuk yang paling atas ini adalah 3 rangkaian HPF. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk rangkaian ketiga ini atau outputnya itu nilai amplitudenya itu lebih kecil daripada ini. Nah, ini untuk inputnya masih sama, nilainya 5 volt, antara 5 volt sampai min 5 volt. Lalu untuk output pertama ini kurang lebih sekitar 8 volt, sekitar segitu pokoknya, 8 volt, mungkin 0,8. Kita coba. Oke, nah bisa dilihat di sini. Jadi intinya seperti itu. Jadi jika si frekuensi ini lebih kecil daripada frekuensi ambang, maka seharusnya sinyal ambangnya itu akan terblok. Tapi jika si frekuensinya itu lebih besar daripada frekuensi ambang batasnya, maka sinyal output akan sama dengan input atau bisa disebut juga tidak terblok, gitu, seperti itu. Oke, baik, untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian LPF pasif. Oke, baik, ini untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian LPF pasif. Nah, di sini sudah dibuatkan rangkaiannya kurang lebih sama seperti rangkaian sebelumnya, hanya berbeda dari penempatan kapasitor dan resistornya dan juga nilai-nilai dari resistor dan kapasitornya. Di sini sudah saya set stop time-nya, lalu saya akan coba run. Oke, kita coba run. Oke, sorry. Nah, kita coba. Oke, nah kita coba untuk inputnya. Oke, di sini lalu kita coba akan add button 3. Ini kita akan coba untuk akan output dan juga. Oke, nah bisa dilihat di sini untuk grafiknya kurang lebih sama, sedikit sama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk nilai dari amplitudenya kita coba lihat di sini nilainya 5 volt. Untuk puncaknya di sini jadi 4, sekian volt dan ini jadi 2, sekian volt. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai amplitude ini turun. Nah, seharusnya saat nilai nilai hertz-nya 20 itu harusnya lolos, tapi ternyata ini nilai amplitudenya terjadi atenuasi atau penurunan. Nah, ini dikarenakan karena ada tegangan jatuh dari resistor. Nah, bisa dilihat bahwa saat menggunakan satu rangkaian LPF atau satu tingkat rangkaian LPF, di sini nilainya turun. Nah, dan juga saat memakai 3 rangkaian atau 3 tingkat rangkaian LPF, ini nilainya pun lebih turun. Nah, mengapa bisa dibilang bahwa ini tidak lolos atau terblok seperti itu. Nah, jadi pada rangkaian LPF pasif ini untuk pemakaian RC-nya itu lebih efektif, pemakaian RC-nya 1. Nah, jika lebih dari 1, amplitudenya akan menurun atau akan terjadi blok sinyal. Nah, hal itu sudah sesuai dengan teori. Nah, jika frekuensi ini
turunkan atau dinaikkan, ini juga masih sama akan terjadi blok seperti itu. Nah, baik, demikian untuk rangkaian LPF pasif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rangkaian penguat. Oke, baik. Nah, ini untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian penguat instrumentasi. Nah, di sini bisa dilihat untuk rangkaiannya sudah jadi seperti ini. Ada input elektroda 1, input elektroda 2, ada penguat, ada subtraktor, HPF aktif, LPF aktif, dan level shifter. Nah, di sini kita coba akan menganalisis dengan cara meran. Di sini sudah saya set untuk stop time-nya. Kita coba langsung. Kita coba perbesar. Oke. Nah, untuk pertama ini kita coba akan cek untuk input elektroda 1. Kita cek. Oke. Nah, di sini seperti ini untuk input elektroda 1. Lalu untuk input elektroda 2 kita coba cek. Oke, nah di sini terjadi kenaikan untuk inputnya ya, seperti ini. Ini satu nanti jadi seperti itu. Lalu kita coba untuk exhaustion lagi. Kita akan coba untuk subtraktornya. Cari untuk penguatnya terlebih dahulu. Nah, ini. Penguat. Oke. Seperti ini. Lalu untuk penguat elektroda 2. Oke. Jadi ini untuk input dan ini output seperti itu. Lalu setelah itu kita coba lihat ini rangkaiannya. Di sini bisa dilihat bahwa di sini terjadi kenaikan atau ini untuk outputnya nilainya sama seperti itu. Lalu kita coba akan meran lagi. Oke, nah di sini saya akan mencoba untuk subtraktornya. Kita akan coba untuk subtraktor. Oke. Ini untuk subtraktornya nilainya sekitar 400 lebih ya. Sekitar ini. Sekitar 10 ya, ini nilainya 10. Lalu kita coba untuk kita coba kecilkan terlebih dahulu agar terlihat. Kita delete aja. Oke. Nah, lalu kita coba untuk rangkaian HPF-nya. Oh, sorry. Oke, di sini nilainya bisa dilihat. Lalu untuk sekarang kita coba untuk LPF-nya. Untuk non-inverting. Seperti ini. Nah, ini nilainya sudah berada di 100 milivolt. Ini nilainya naik ya, karena tadi turun nilainya, lalu ini nilainya naik. Lalu setelah itu kita coba untuk cek untuk bagian LPF. Nah, ini sedikit terjadi penurunan. Lalu untuk bagian level shifternya. Oke, nah seperti ini.
Nah, ini sudah diperkuat 10 kali, terus hasilnya seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian untuk rangkaian penguat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.